Saya mendengar juga banyak cerita-cerita di zaman kita sekarang. Orang-orang masuk Islam juga tanpa sebab yang mungkin kita duga. Seakan-akan sebabnya terkadang sepele, ternyata bisa membuat orang masuk Islam. Contoh, di antara hal yang menakjubkan yang saya dengar seorang masuk Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu seorang masuk Islam gara-gara nemani orang-orang Arab di diskotik ya, atau di di pub ya, atau di tempat minum-minum khamar. Suatu hari datang sebagian orang-orang Arab bahlul ya. Kemudian datang di suatu negeri kafir, entah Inggris, entah pokoknya negeri Eropa ya. Dia datang kemudian ditemani oleh guide. Guide ini orang kafir. Kemudian masuk ke diskotik, kemudian mereka minum-minum bir. Arab-Arab bahlul ini minum bir. Tatkala mereka minum-minum bir, tahu-tahu salah seorang dari mereka nyeletuk, kayaknya aduh kita ini semoga Allah ampuni kita. Jadi lagi minum bir sadar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita minum bir. Yang menemani ini non muslim, dia juga percaya kepada Allah tapi dia musyrik. Mungkin Nasrani. Dia berkata, semoga saya juga diampuni. Tahu-tahu orang-orang Arab ini protes, oh kamu tidak. Kalau kamu kafir asli di neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kita bertauhid, maksiat, kita mungkin masuk neraka tapi masih bisa keluar. Kalau kamu nggak bisa. Masya Allah. Ini lagi mabuk ini. Masya Allah. Subhanallah, orang ini jadi pikiran dalam benaknya. Kok bisa? Kenapa dibedakan? Kita sama-sama minum bir, ente selamat saya enggak. Maka dia mikir, maka dia tertarik dengan Islam. Lalu dia baca, akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Kemudian kalau tidak salah dia belajar di Universitas Islam Madinah. Antum bayangkan, orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum. Jadi maksud saya, seorang masuk Islam tanpa hal yang diduga. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa masuk Islam. Gara-gara nemani orang mabuk. Terjadi dialog sedikit, satu hal mengetuk pintu hatinya, kemudian dia masuk Islam. Ya. Ini contoh di antara yang saya dengar bagaimana hidayah menyapa seorang tanpa diduga sama sekali. Saya pernah berhaji juga sama seorang dosen, doktor, guru di Universitas Muhammad bin Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dia cerita sama saya, kata dia di antara hal yang menakjubkan, ada orang pernah cerita masuk Islam kepada saya gara-gara apa? Jadi seorang wanita masuk Islam. Gimana dia masuk Islam? Dia ini punya pacar orang Muslim. Kemudian mereka suka berzina. Tapi setiap pacarnya ini habis berzina dia mandi junub. Mungkin mau sholat, mau apa gitu. Pokoknya setiap habis berzina dia mandi junub. Ini perempuan tersinggung. Kenapa habis kemudian harus mandi gitu? Memang mungkin saya corok, saya jijik. Kenapa kamu setiap habis berzina dengan saya kemudian mandi? Kata dia, ini Islam mengajarkan demikian. Akhirnya ini cewek berpikir, dia jadi pengen tahu kok Islam begitu ngajarin seperti itu. Dia belajar, akhirnya masuk Islam. Itu jangan coba-coba ya. Saya juga mau tiru orang itu ya, jangan tiru yang pertama mabuk dulu, jangan juga berzina, jangan. Enggak, maksud saya terkadang Allah kasih hidayah di luar dugaan. Ini kan maksiat. Tapi orang ini melakukan satu yang baik. Setelah berzina dia mandi junub. Ini menjadi timbul pertanyaan bagi sang wanita. Akhirnya dia pun masuk Islam gara-gara hal tersebut. Di luar dugaan sama